الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، خصوصا إلى حضرة الشيخ محمد نووي بن عمر الجبي، وخصوصا إلى حضرة الشيخ الفضيل جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا هذه إلى حضرة الشيخ حبيب حسين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن الشيخ محمد هجرة الله نسأل الشيخ شريف حياة الله بالذكر والرضي الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama duduk bersimpuh bermuajah dalam rangka ta'lim dan zikir. Alhamdulillah tadi kita telah lalui pembacaan Rotibul Haddad. Kini tiba saja kita sama-sama untuk memutalaah kitab Lubabul Hadis, yaitu Tanqihul Qaul. Senantiasa dengan memutalaah kitab ini agar dapat kita pergunakan, kita amalkan untuk keseharian kita. Senantiasa kita selalu mendapatkan kekuatan iman untuk mengamalkannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab telah berlalu, kini masuklah kita pada bulan Sya'ban, yaitu bulan ruh, bulannya para roh, menghormati para roh. Roh orang tua kita, roh saudara kita, roh engkong-engkong kita, roh guru-guru kita, para nabi-nabi kita. Kita doakan dengan suratul Fatihah, senantiasa dengan suratul Fatihah kepada ahli roh, ya insyaallah para roh, para arwah mendoakan kita. Satu kali kita baca Fatihah, insyaallah didoakan oleh para roh, para arwah kita 7 kali mendapatkan doa dari mereka. Mengingat bahwa untuk menyikapi, membekali pada bulan suci Ramadan, kita coba untuk membahas masalah atau bab tentang shaum, bab tentang puasa. Selayaknya kita masih dalam kajian babnya, bab jamaah dan bab sholat Jum'ah. Tidak apa-apa, nanti setelah kita bahas bab shaum, nanti kita akan bahas tentang bab fadilah, keutamaan Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu salisu asyara, utawi iki iku bab kang kaping 13. Bermula ini bab yang ke-13. Fi fadilatis shaum, di dalam menerangkan keutamaan puasa. Ing dalam nerangake keutamaanane puasa. Islam telah mendidik kita berpuasa, menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan dahaga. Materi puasa bukan hanya di bulan suci Ramadan. Sebelum Ramadan
kita melaksanakan ibadah sunnah. Ibadah puasa sunnah yaitu antara Senin dan Khamis. Hari Senin, hari Khamis. Ada juga ibadah sunnah puasa Daud. Sehari puasa, sehari kagak. Sehari puasa, sehari kagak. Seperti Syarifah udah jalanin puasa Senin Kemis. Alhamdulillah. Tapi kelihatannya sekarang jarang puasa. Tadi kayaknya enggak tadi. Ya tadi nggak puasa, emang bener tadi nggak puasa. Yang teh banget 2 kali. Iya, ada kelihatan di grup. Nggak puasa. Senin Kemis. Ada juga puasa Rojab. Nah kemarin kita lalui ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari puasanya tuh. Belum dengar nih jamaah kita yang sampai 27 hari. Kadang bahkan mungkin ada yang nggak sama sekali. Ya nggak apa-apa karena itu sunnah. Tapi itu adalah sebuah materi pembelajaran buat kita untuk menyikapi datangnya bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita latih dengan puasa sunnah yang kita lakukan selama 11 bulan. Selama 11 bulan itu kita berpuasa. Latihan haus, latihan lapar, latihan sabar dalam menyikapi ujian. Masya Allah. Kata Rasul, menahan hawa nafsu yang paling besar adalah ya hawa nafsu syahwat. Keinginan yang kuat yang kita tahan, wa nahan nafsa 'anil hawa. Memerangi hawa nafsu kata Rasulullah adalah memerangi peperangan itu kata Rasulullah yang paling berat adalah memerangi hawa nafsu. Maka ketika datang nanti bulan suci Ramadan, jika kita yang sering berpuasa, puasa sunnah Senin Kamis, kemudian puasa Rajab, puasa yang lainnya sudah tidak lagi kaget, sudah terbiasa dengan perut yang lapar, tenggorokan yang haus. Nah ketika bulan puasa datang sudah terbiasa, sudah tidak terasa lagi yang namanya lapar dan dahaga. Nah di sini kita sama-sama al-babu tsalisu asyara fi fadilatis shaum. Bermula bab yang ke-13 ini menerangkan tentang keutamaan shaum, puasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala fil hadis al-qudsi, di dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bi. Tuh, puasa itu yang memerintahkan aku kata Allah, dan akulah yang akan memberi hadiahnya. Akulah yang akan memberi ganjarannya. Akulah yang akan memberi pahalanya. Itu kata Allah, bahwa puasa itu Allah yang memerintahkan, dan Allah pula lah yang akan memberikan imbalan, hadiah, ganjaran, pahalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan yafrahu bihima farhatan inda iftari. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 bagian, 2 bahagia. Ada 2 bagian bahagia untuk siapa? Untuk orang yang berpuasa.
Yang pertama yafrahu bihima farhatan inda iftar. Yang pertama yaitu diberi kebahagiaan di saat kita setelah menahan lapar dan dahaga. Dari menjelang subuh imsak menahan. Untuk apa? Menahan dari hawa nafsu, syahwat yang biasanya kita bebas bersenggama dengan istri kita pada malam hari sampai pagi hari. Di bulan puasa Ramadan setelah imsak tahan. Yaitu untuk menahan hawa nafsu syahwat, menahan rasa dahaga, menahan rasa lapar, hingga Allah berikan kebahagiaan. Tibalah saatnya sampai detik-detik akhir kita berperang melawan hawa nafsu, yaitu datangnya waktu berbuka puasa, yaitu di waktu maghrib mendengarkan adzan. Nah, kebanyakan kita kalau mau buka puasa ngedengerin adzannya di mana tuh? Biasanya di TV, ditongkrongin, iya kan? Ditongkrongin. Kalau ada kalimat adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu semua luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Hilang semua rasa lapar, rasa haus, syahwat yang tinggi hilang. Rasa jengkel, rasa lelah, capek dan lain sebagainya hilang. Karena di hadapan kita sudah tersedia ada kolak, ada teh manis, ada korma, ada roti tawar, ada roti manis. Wes berbagai macam cara hidangan sudah tersedia. Tahu tuh bukanya, duitnya dari mana, tahu boleh utang, tahu boleh dikasih. Yang penting jangan dari nipu. Insya Allah pembukaannya halal. Nah, kebanyakan orang udah dikasih bahagia sama Allah, dia lupa doa. Kadang ada juga yang doa tapi salah penempatan doanya. Kadang udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung nggak bismillah lagi, langsung Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Padahal nggak begitu. Kalau kita mau berbuka puasa, dahulukan kita dengan membaca bismillah wa tusannu 'inda ibtida'i kullu umurin ghairu mukhirat. Disunahkan kita membaca bismillah pada tiap-tiap apa yang kita lakukan itu yang baik-baik, kita disunahkan baca bismillah. Karena dengan membaca bismillah, setan kafir tidak akan masuk ke dalam makanan dan tidak akan tersantap oleh kita. Bismillah, tapi jangan doa puasa. Jangan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ila akhir. Jangan. Makan dulu bismillah, baru minum 3 kali teguk. Kalau ada kurma, makan kurma. Yang manis-manis dulu kita minum. Setelah selesai kita berbuka puasa, barulah kita baca doanya itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, selama ini kan kita pada makan puasa, buka puasa itu doa dulu. Ya. Doa dulu. Jadi adabnya seperti itu. Bismillah lalu kita makan. Kenapa bismillah? Itulah karena memang bismillah itu yang akan menghancurkan syaitan, hawa nafsu. Di saat kita berbuka puasa, datang kita bahagia, setan semua ngibrit lari itu. Lari kenapa? Kalah setan. Tarung dengan kita, dengan hawa nafsu kita. Yang biasanya kita maksiat, bulan Ramadan kita enggak maksiat, kita pending, kita tahan. Yang biasanya kita bebas minum, bebas makan di bulan suci Ramadan, kita pending, kita enggak makan, enggak minum. Di saat datang Ramadan, di saat datang berbuka puasa, iblis kabur. Kabur, menjerit, panas, dia kalah.
Kalah dengan apa? Dengan kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang mampu menyempurnakan puasanya di bulan suci Ramadan dari pagi hari hingga sore hari. Artinya yang menyempurnakan puasanya yaitu tidak ngomongin orang, tidak menggunjing orang, tidak syirik, tidak picik, tidak dengki. Itu enggak maksiat. Mulus qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung kata Allah bagi orang-orang yang mau mensucikan dirinya, mensucikan hatinya, mensucikan lisannya, mensucikan akalnya, mensucikan seluruh anggota tubuhnya dari segala hal yang dilarang dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada dua bagian. Yang pertama, kita orang yang berpuasa diberikan kebahagiaan oleh Allah dalam menghadapi berbuka puasa. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa farhatan indal liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa, yang menyempurnakan puasanya, yang mampu menahan hawa nafsunya, mampu menahan lapar dan dahaganya, kita akan diberikan kebahagiaan, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita akan dipertemukan dengan Allah itu pada yaumil qiyamah. Di hari kiamat nanti, setelah semuanya lebur, dunia ini hancur, dihisabnya kita lalu dihidupkan kembali oleh Allah, kemudian kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita telah melaksanakan perintah Allah yang namanya puasa, menyempurnakan puasanya dengan apa? Dengan menahan hawa nafsu syahwat, nafsu lisannya, nafsu hidungnya, nafsu matanya, nafsu telinganya, nafsu kakinya, nafsu tangannya, nafsu perutnya, nafsu parjiknya, nafsu zakarnya. Ditahan menyempurnakan hawa nafsu, maka kita diberi kebahagiaan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yaumil qiyamah, yakni pada hari kiamat nanti kita akan dipertemukan dengan Sang Al-Khaliq, Sang Pencipta, dan juga kita akan bertemu dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan bertemu para soleh-solehin, akan bertemu para malaikat, akan bertemu para ulama, akan bertemu para guru-guru kita, guru yang kita cintai, guru yang mengamalkan ilmunya, bukan guru yang hanya sekedar memberikan harapan, memberikan wejangan, tapi ia sendiri tidak mengamalkan. Kalau ada seorang guru menyampaikan sesuatu hal yang disampaikan kepada umatnya, kepada jamaahnya, lalu ia tidak mengamalkan, maka kata Allah, qabura maktan indallahi an taquluna ma la ta'lamun. Allah sangat membenci kepada orang-orang atau orang yang seperti ini, yang hanya pandai bicara tapi ia tidak mampu mengamalkan apa yang telah ia bicarakan. Maka untuk itu berbahagialah kita bagi orang-orang yang beriman, menjadi seorang agama Islam yang ketika kita diberikan mandat kepercayaan oleh Allah hingga kita mampu melaksanakan perintah Allah, karena Allah tidak akan menciptakan kita selaku manusia, dan Allah juga tidak akan menciptakan jin sebagai makhluknya apabila kita tidak ada tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah. Maka tugas kita ketika datang, kewajiban kita yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan, wajib kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang yang telah berpuasa. Para nabi yang berpuasa, para wali, semua puasa.
menjalankan perintah Allah, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa sih artinya? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kata Rasulullah dalam hadisnya bersabda, al-imanu uryanun, iman itu telanjang bulat. Walibasuh takwa, pakaiannya adalah sebuah ketakwaan. Wazinatul haya, perhiasannya adalah malu. Watamratul ilm, dan buahnya adalah ilmu. Siapa orang yang mengamalkan ilmu daripada itu, maka itu ialah orang yang beriman. Ilmu yang disampaikan oleh Allah, ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, lalu kemudian kita amalkan, itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, mengamalkan dengan sempurna, yang sempurnanya. Jadi kita dapat pahalanya dua, bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Buka, bahagia kita kalau yang pertama ketika berbuka puasa. Kita akan berbahagia ketika kita bertemu dengan Allah, dengan Al-Khaliq, sang pencipta kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaimin atyabu 'indallahi min rihil miski. Jadi bagi orang sungguh kata ini ada lamnya, lam tauhid, artinya sungguh, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu mulut orang yang berpuasa itu wangi, harum indallah, di sisi Allah, seperti minyak misik. Minyak misik. Misik itu bermakna minyak. Kalau dinamakan yang sudah masyhur itu namanya minyak kasturi. Minyak kasturi itu minyak yang paling mahal, paling wangi, paling harum, bahkan bisa dipergunakan untuk mayit. Kalau ada yang asli tuh minyak misik tuh, minyak kasturi, daripada kapur barus tuh masih mendingan minyak kasturi yang harum-harum. Kalau kapur barus kan itu kalau sudah ke mayit itu baunya menyengat. Tapi kalau minyak misik itu sangat harum, maka baik layaknya itu kalau ada yang asli, tentunya yang tidak beralkohol itu lebih bagus untuk mayit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ghanimatil baridah, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raihlah oleh kalian bil ghanimatil baridah. Apa sih ghanimah? Ghanimatil baridah. Qalu ya Rasulullah, bertanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa mal ghanimah al baridah? Apa sih ya Rasulullah ghanimah baridah itu? Sahabat nanya. Qala, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaum fi shiddatil ghanimatil baridah. Baridah itu kata Rasulullah, orang yang meraih, yang melaksanakan, mengambil puasa di saat ketika waktu dingin. Baridah, waktu dingin. Di saat dingin itu kita berpuasa, raihlah kata Allah. Maka siapa yang meraih berpuasa di waktu dingin itu berarti ia mendapatkan keuntungan, mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan di saat-saat bulan suci Ramadan, kalau kita hari-hari biasa, mulut kita diisi sarapan, terus makan siang, lalu kemudian sore makan, malam makan lagi, mulut kita biasa-biasa aja.
nggak begitu bau gitu. Sekalipun bau nggak begitu bau. Tapi bulan puasa coba-coba. Mulut kita ini walaupun gosok gigi setelah kita sahur, ya, tapi ketika menjelang siang mau asar ke sana, masya Allah, mulut kita akan berbau harum. Harum, maksudnya bau gitu. Bau. Apalagi pas asar itu kita ngobrol teman-teman, nunggu waktu bulan puasa. Pas ngomong, bos saja nggak perlu diendus lagi, udah nyamper itu. Rasa apa? Rasa bau mulut kita yang sedap, yang biasanya sama suami istri bisa ciuman. Bulan puasa mau boro-boro, bangun tidur udah bau. Ustadz Korun mau nggak tahu tuh mah, taunya bau doang. Iya, belum nyampe. Kamu udah kan ya? Belum, ya alhamdulillah. Jangan sampai lah. Tapi aku udah buru-buru, kayak gitu, buru-buru. Ya. Beda dengan rasa baunya orang yang berpuasa di akhirat. Ya. Nanti di sono mah di akhirat mah mulut kita yang bau di dunia. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, ada iman, ada ketakwaan di mata Allah, mulut kita berubah menjadi harum, menjadi bau. Baunya bau harum. Itu namanya kalau harum itu berarti orang yang berpuasa. Yang gak puasa dunia bau, akhirat bentuk. Ya. Kalau yang puasa di dunia bau, hakikatnya di akhirat mulut kita menjadi wangi. Mulut siapa ya? Mulut Mas Gono, Mas Budiman. Pokoknya mulut siapa aja. Apalagi Mas Budiman menjaran cipokan. Itu di dunia, di akhirat wangi nanti. Wangi. Kenapa? Karena kita puasanya disempurnakan dengan apa? Dengan amaliyah yang baik. Amaliyah yang baik. Tapi kalau puasa kita hanya menahan lapar dan dahaga, wallahualam dah. Kayaknya di dunia bau, di akhirat bentuk juga kayaknya. Makanya kita kudu sempurnain tuh. Apa? Namanya puasanya. Jadi barang siapa yang berpuasa meraih di saat-saat waktu dingin, waktu sejuk, bardan. Ya. Kalau di Arab Saudi sana, itu kalau lagi waktu sejuk siang tuh sebentar perasaan. Tapi kalau malam, masya Allah, panasnya lama. Ada perbedaan. Maka di saat-saat kata Rasulullah, raihlah olehmu ghanimah, puasa di saat apa? Di saat dingin. Di saat dingin raihlah olehmu, raihlah keuntungan. Maka siapa orang yang berpuasa di saat-saat ghanimah, bardah itu berarti ia mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawma min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma, sapa wong kang puasa. Siapa orang yang berpuasa satu hari min Ramadan, daripada bulan suci Ramadan, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ma taqaddama min dhanbi, dosa yang telah lalu yang kita lakukan, dosa besar, dosa kecil, dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, diampuni oleh Allah. Wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza tamma Ramadan la yaktubu alaihi dhanbin illa al-haul.
Maka barang siapa yang menyempurnakan Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan, layak subuh alaih, tidak akan dicatat, iya, tidak akan dicatat atasnya dzanbun ilal haul, dosa-dosanya sampai tahun yang akan datang. Menyempurnakan puasa artinya sejak kita menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsu, meninggalkan kemungkaran, bahwa kita isi dengan baca Quran, zikir, sholat, tadarrus. Itulah yang kata Allah tidak akan dicatat dari dosa-dosanya sampai tahun yang akan datang. Ilal haulil akhir. Fa inna mata qabla Ramadan akhir. Maka sesungguhnya barang siapa yang mati qabla Ramadan, sebelum Ramadan yang akan datang. Artinya tahun ini kita puasa di bulan suci Ramadan, kita sempurna puasanya, khatam puasanya 30 hari atau 29 hari, sempurna puasa kita, tidak ada dosa sedikit pun ketika kita berpuasa yang dilakukan, maka kita tidak dicatat oleh Allah dosa-dosa kita sampai tahun akan datang. Dan apabila kita mati di saat sebelum bulan Ramadan yang akan datang, jaa yaumal qiyamah wa laisa alaihi dzanbun, akan datang pada hari kiamat dengan tidak membawa dosa atasnya. Tuh, siapa? Orang yang menyempurnakan puasanya di bulan suci Ramadan. Sempurnakan puasa kita, jauhi kemungkaratan, jauhkan maksiat. Dengan menjauhi kemaksiatan, ya maksiat itu paling gampang itu ngomongin orang. Ya. Orang guru diomongin, guru dicurigai, guru di mana-mana ditanya, di mana Bi? Di mana Bi? Oh, Abi di Jakarta Timur. Kok Syarifan nggak ada? Siti kok nggak ada? Uti kok nggak ada? Be, mana Be? Lagi di mana? Di Jakarta Timur. Kok Uti nggak ada di rumah? Ya nggak tahu. Ini bulan puasa kudu berhenti, yang begini-begini berhenti puasa. Ya, berhenti. Gitu. Jadi kita berupaya, berusaha semaksimal mungkin menyempurnakan puasa kita di bulan suci Ramadan. Dengan apa? Dengan iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mencapai keimanan dan mencapai kita menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Baik dosa itu yang tidak disengaja yang akan datang ataupun yang dicita-citakan. Ini kadang takutnya ya begitu tuh. Maka kita kudu menyempurnakan puasa kita di bulan suci Ramadan. Insya Allah Allah tidak akan catat dosa kita sampai tahun yang akan datang. Bahkan kalau kita mati sebelum Ramadan yang akan datang pada hari kiamat dengan tidak kita membawa dosa, mendapatkan dosa. Min shaghair, yaitu dosa-dosa kecil. Kalau kecil, kalau setiap hari kita kurangin, habis gitu. Minimal jangan sampai kita mencapai ke dosa yang besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, law adzina Allah lis samawati wal ard an tatakallama la qalata. Jika Allah mengizinkan, apabila Allah mengizinkan Lisamawati wal ar, kepada langit dan bumi. Untuk apa? Antatakallama, untuk berbicara. La qalata, apa yang dibicarakan? Busyara liman shoma Ramadan bil jannah. Akan diberikan kebahagiaan bersama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan bil jannah. Jadi andai kata Allah izinkan langit dan bumi berkata, berbicara,
Yang dibicarakan busyra liman shoma ramadhana bil jannah. Bahagialah kalian, berbahagialah kalian bagi yang berpuasa di bulan suci Ramadan bil jannah, dengan surganya Allah. Artinya orang yang berpuasanya yaitu sempurnakan puasanya, bukan hanya puasa. Kalau hanya sekedar puasa tapi tidak meninggalkan kemungkaran, maka ia tidaklah mendapatkan busyra liman shoma ramadhana bil jannah. Enggak ada apa. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang menyempurnakan puasanya di bulan suci Ramadan. Fa idza atamma Ramadan, maka apabila ia menyempurnakan Ramadan hingga Allah mengizinkan kepada langit dan bumi untuk berkata kepada orang-orang yang berpuasa, yang puasanya itu disempurnakan dengan meninggalkan kemungkaratan, kemaksiatan, musyrik, syirik, pejek, dengki, busyra liman shoma ramadhana bil jannah. Berbahagialah kalian wahai orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dengan apa? Bil jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak panjang lebar, minggu besok kita lanjutin sedikit, insyaallah lama-lama menjadi bukit. Walaupun sedikit kita imani, walaupun sedikit kita amalkan. Wa tamratul ilmu, ambil buah daripada iman, yaitu mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya, dan yang telah menyampaikan melalui guru-guru kita, agar senantiasa amalia kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan diterimanya amalia kita, dengan diterimanya ibadah kita, artinya kita menjadi orang yang paling beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.